Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan J-internal frame, juga menjelaskan bagaimana cara mendesain untuk sistem informasi akademik kampus ya. Jadi ini salah satu contoh desain ya, nanti sekaligus UAS ya untuk kalian supaya bisa mengerjakan kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Nanti ini menu-menunya ya, kemudian nanti ada beberapa yang ditambahkan, cuma ini masih belum. Nah nanti ini sebagai bahan atau materi untuk kalian pelajari ya, untuk kalian pelajari supaya bisa mengerjakan soal UAS. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan membuat satu buah project ya di Java application. Next ya, namanya misalkan Sisvo Campus. Ini ya, misalkan UAS deh, UAS Sisvo Campus, NIM nama Anda. Oke. Disimpan di sini ya. Ini. Nah, untuk package-nya ya, ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 nama paket. Nah, tambahkan di sini seperti biasa ya, tambah dosen kan, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada resource, kemudian ada user. Oke, untuk Java kelas yang pertama yang dibuat adalah di main. Oke, ini satu lagi main berarti. Oke. Untuk main pertama kita buat dulu frame login ya, frame login, kemudian ada frame main pom, ada cloud panel. Oke, sebelum kita buat, kita tambahkan dulu gambar-gambar ya. Di sini saya ngambil gambarnya ini dari website Icon Arsip ya. Ada yang 16 bit, ada yang ini rata-rata 16 bit sih, ada yang 24, ada yang 32. Cuman nih yang dipakai 16 bit semua sih. Kalau ini nggak dipakai, ini saya hapus saja. Jadi ini pakai yang 16 bit ya. Jadi cari aja di Icon Arsip ya, gambar-gambarnya di sini ya. Oke, misalkan ada insert gitu kan. Nah, cari aja yang insert tuh buat input data ya, gambar yang untuk insert. Nah, ini contohnya ya. Oke, lanjut. Artinya saya ngambil gambar-gambar ini semua dari web ya, nggak mesti dari Icon Arsip, dari manapun bisa ya, terserah, bebas ya. Oke, kalau gambar-gambarnya sudah dimasukkan semua, selanjutnya kita bikin frame login, karena tampilan login yang pertama kali akan dijalankan ya. Jadi nanti setelah login, kalau loginnya benar nanti masuk ke frame main form. Oke, kita buat dulu desainnya, namanya frame login. Oke, sebentar, ini berarti saya bikinnya di sini ya, di main frame login ya, bikin di package main. Oke. Nah, di sini saya nggak menjelaskan lagi cara menempatkan label, kemudian separator, JLabel, text file, karena sudah di tutorial sebelumnya ya.
Nah, ini saya langsung copy aja dari aplikasi yang sudah ada, yang punya saya sendiri. Nah, ini saya paste. Nah, silakan kalian buat dari awal ya, supaya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, kurang lebih yang tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini sudah. Nanti tinggal di sini saya tambahkan source code-nya. Ya, perhatikan source code-nya apa saja gitu kan. Nah, ini source code-nya. Oke. Nah, ini frame main form-nya belum ada ya. Jadi saya buat dulu. Nah, oke. Saya jelaskan sedikit mengenai frame login. Di frame login ini yang dipakai pertama nih JText field ya. JText field ambil dari sini. Kemudian ada password. Password pakainya ngambil dari dari password field ya. Kemudian ini button. Button ini namanya button login ya. Untuk button login ngambil dari sini. Nah, untuk button login saya kasih gambar juga ya di sini. Oke, di icon arsip misalkan ini saya akan cari namanya login. Nah, ini saya set as main project ya. Set as main project. Oke. Kita fokus di main dulu di sini ya, nanti setelah login. Nah, ini kan belum ada ikonnya, saya akan tambahkan ikonnya dulu. Ini contoh login, bentar, ini masih loading. Bebas ya, untuk gambar loginnya bebas. Bentar, saya masih cari. Kayak untuk login pakai ini aja. Login icon pakainya ini. Ambil yang 16 pixel. Oke, ini kita simpan. Login icon, misalkan login 16 ya. Saya langsung taruh di project yang saya buat ya, di Japa Genap 2021 UAS Sispo Kampus NIM nama Anda ya di sini ya. Di source. Oke, save. Nah, berarti di sini kita tinggal manggil ikonnya. Ya. Login. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ketika login diklik, nah nanti dia buka aplikasi frame main form. Nah, nanti frame main formnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, karena kalau ini kan belum saya jelaskan ya, materinya belum. Nah, saya akan buat cara bikinnya ya.
Ya, jadi setelah loginnya nih dikontrol klik kiri ya, nanti kan masuk ke sini nih. Nah, kita akan bikin model seperti ini. Oke, yang pertama kita bisa menambahkan komponen palet ya. Bisa ngambil dari sini atau bisa klik kanan dari sini. Oke, kita coba yang dari sini ya. Klik kanan, bisa dari sini klik kanan atau klik kanan dari sini bisa. Nah, add from palette ya. Oke, coba kita dari sini klik kanan, add from palette, pilih swing menu, pilih menu bar. Oke, menu bar. Kemudian di apa namanya di layout yang ini ya, di layoutnya punya JFrame, kita tambahkan desktop pen. Klik kanan, add from palette, pilih container, pilih desktop pen. Nanti desktop pen tuh buat backgroundnya sih sebenarnya ya. Jadi kita kasih nama desktop pen. Nah, kemudian untuk JFrame-nya bisa di sini klik kanan atau di sini bisa. Oke, kita coba di sini sekarang. Klik kanan, set layout, border layout. Nah, jadinya full. Nah, kemudian di sini karena ini baru ada satu, kita bisa menambahkan. Bisa menambahkan di sini atau kita bisa menambahkan di sini. Oke, kita coba tambahkan di sini ya. Di menu bar ini kita tambahkan ini, klik kanan, add from palette, menu item. Klik kanan, add from palette, menu item. Ya, semuanya ada 3 ya. Klik kanan, add from palette, menu item. Nah, ini kita kasih nama misalkan menu file. Nah, ininya ini kalau nggak salah ubah password ya. Ya, ubah password, logout, exit. Kita ganti edit text, ubah password. Di change variable name, menu item, ubah password. Oke, kemudian ini kita ganti logout. Namanya klik kanan, change variable name. Nah, yang awalnya jadi menu item 2 kita ganti jadi menu item logout. Ini juga ini exit misalkan. Kita ganti change variable name, menu item exit. Oke. Ya, seperti ini. Nah, terus ini edit kita ganti di sini contohnya akademik ya. Akademik, di ini ada tahun akademik, ada mata kuliah. Oke. Ganti akademik. Nah, ini kan belum ada menu item, klik kanan, add from palette, menu item. Bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, tahun akademik. Udah, nah, terus mata kuliah. Nah, terus kita ganti namanya. Nah, ini kan masih J-menu 2. J-menu 2 kita ganti namanya menu akademik. Nah, ininya menu item tahun akademik. Ininya menu item mata kuliah. Ya, seperti ini. Nah, ini kan baru 2. Gimana caranya menambahkan menunya lagi ya? Klik kanan di menu bar. Di menu bar ini klik kanan, add menu. Nah, jadi nambah kan? Add menu, di ini ada data master, data mahasiswa, data dosen. Oke, kita bisa klik kanan di sini, tambahkan lagi menu item 2. Klik, terus klik kanan, add from palette, menu item. Nah, di sini kita tambahkan
data master. Terus ini tadi data mahasiswa. Yang ini klik kanan edit text, data dosen. Ya, sama ya. Tinggal nanti caranya gimana supaya masukin gambar atau foto ya. Icon maksudnya. Oke, jadi sudah semua. Nah, sekarang gimana caranya masukin icon di sini ya. Sama dengan punyanya label dan punyanya buttonnya di sini kalau kita klik ada icon, diklik aja iconnya. Nah, dicari gambarnya ada di resource kan. Nah, terus cari yang ubah password. Di sini saya pakainya gambarnya namanya filenya password. Tidak ada belum ya? Kalau pakainya ini user password icon 16. Oke. Ya, sama ya. Nah, terus yang logout ini diklik yang logout. Terus ikonnya kita ganti di resource. Cari yang tulisan logout. Nah, untuk apa namanya gambar-gambar atau icon-icon saya harapkan jangan sama ya, karena untuk gambar tuh banyak di internet ya. Jadi saya harapkan sih jangan sama. Nah, ini logoutnya pakai ini. Terus ini exit. Exit pakainya ini. Oke, sama ya. Boleh pakai ini atau ada satu lagi. Bebas sih ya, bebas. Ya, pakai ini nggak apa-apa deh exitnya. Di sini agak beda ya. Cuma yang penting maksudnya sama, icon exit. Nah, terus yang data master ini ikonnya ada di resource, terus mahasiswa ya, gambar mahasiswa ini. Ini juga. Ini gambar teacher, gambar dosen. Oke, seperti itu. Nah, akademiknya masih kosong. Nah, akademiknya kita tambahin gambar toga. Seperti itu ya untuk nambahin icon. Untuk mata kuliah, di sini saya contohnya kasih gambar buku. Oke, untuk desain sudah selesai yang menunya. Nah, selanjutnya kita akan buat ya. Karena kita akan bikin internal frame. Nah, berarti di sini kita bikinnya J internal frame ya. Oke, sebelum ke J internal frame kita bikin dulu CRUD panel. Klik kanan di sini di main, pilih new, pilih JPanel form. Kalau JPanel form belum tersedia, pilih other. Nah, nanti di Swing Waveform, pilih JPanel form. Next. Nah, ketik namanya CRUD panel. Oke. Nah, nanti yang CRUD panel tuh sudah dibahas di materi sebelumnya ya. CRUD panel nanti kan gambarnya kayak gini nih. Nah, gambarnya kayak gini ya. Ada baru, edit, hapus, refresh. Kayak saya ulang lagi di sini ya. Berarti ini tambahkan 4 button kan. Baru, ubah, baru edit, hapus, refresh. Oke, di sini namanya button baru, edit, hapus, refresh.
Nah, kita ganti namanya. Button baru, berarti ininya baru ya. Maksudnya sih tambah ya. Button baru, button edit, button hapus, sama button refresh. Ya, jadi ada 4. Nah, ini kita besarnya disesuaikan, disamakan. Nah, terus kita jangan lupa ini kasih nama, edit F2 atau klik kanan edit text. Oke, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan ikonnya dulu. Tambah. Edit. Hapus. Satunya terakhir refresh. Oke, seperti itu. Nah, nanti di sini di source code-nya kita buat getternya alt insert. Alt insert atau klik kanan insert code. Nah, pilih getternya aja, pilih getter 4 komponen ini kita pilih, terus generate. Nah, jadi fungsi create panel ini nanti dipakai untuk apa namanya fungsi insert, update, delete, hapus. Nah, yang ini kita buat di klik kanan di JPanel, set layout, pilih create back layout. Sorry, bukan. Pilihnya grid layout kayaknya. Ya, grid layout. Dipilih grid layout. Oke, saya coba cek yang contoh. Ya, pakainya grid layout. Jadi nanti dia udah otomatis ukurannya sama. Nah, terus kita bisa clean and build dulu. Clean and build supaya nanti hasil compile-nya bisa jadi file class ya, titik class. Oke, kalau sudah bikin frame baru di mahasiswa, klik kanan, new, frame mahasiswa. Kemudian klik kanan di mahasiswa, bikin jadi dialog ya. Bisa dari sini. Jadi frame tadi sekarang jadi dialognya. Mahasiswa unit dialog. Oke. Kalau sudah, bikin mahasiswa controller, bikin kelas baru. Ya, seperti ini. Nah, terus untuk dosen sama, untuk dosen bikin frame baru namanya frame dosen.
Kemudian dosen unit dialog, terakhir dosen controller. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan desain untuk frame mahasiswa. Ya, sini kita tambahkan labelnya, namanya cari leading right. Kemudian text fieldnya ini namanya teks cari. Kemudian kita tambahkan ctabel. Ya, tabel yang ini ya, di swing control. Kasih namanya dulu, change variable name, klik kanan change variable name, namanya tabel data. Kemudian CRUD panel nih, karena sebelumnya kita udah clean and build ya. Oke, kita clean and build lagi sekali lagi. Nah, kalau udah berhasil di clean and build, tarik CRUD panelnya. Ya. Ini menonton bobo biasa. Ada situ tapi. Seperti itu. Nah, ini kita set tingginya. Misalkan 22. Ya. Jadi desainnya seperti ini. Nah, ini untuk frame mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa unit dialog, kita akan buat 3 inputan aja dulu ya, contoh. Di sini untuk mahasiswa ada NIM, ada nama lengkap, ada email. Oke, tingginya disamain. Khusus untuk ini leading right. Kita ganti namanya text name, teks nama lengkap, teks email. Kalau sudah, tambahkan button edit, namanya simpan. Kasih nama button simpan. Terus kita kasih gambar ikonnya.
Nah, seperti ini. Nah, untuk frame mahasiswa dan mahasiswa unit dialog sama desain dengan yang punya dosen ya. Oke, kalau sama, yang frame dosen kita bisa copy dari sini. Ini di blok semua. Ctrl C, copy di sini. Nah, untuk yang dosen unit dialog juga sama. Ya, jadi karena sama isinya yang ini kita copy. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini udah jadi, yang ini juga. Oh, cuma yang kalau dosen bukan NIM, tapi NIDEN, NIDN. Teks NIDN. Tingginya disamakan. Ini panjangnya juga sama. Terus yang ini kita bisa main ke sini ya. Oke, desainnya udah jadi semua untuk dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan manggil dulu dari sini ya. Manggil dulu dari sini. Oh ya, di sini ada ubah password. Nah, ubah password berarti satu lagi ya di user. Bikin frame baru ya, klik kanan, new. Oke, ini kecilin aja. Klik kanan di user, new jframe form. Namanya frame ubah password. Akan cek untuk contohnya kita samakan dengan yang punya contoh ya. Password lama, password baru, konfirmasi password baru. Nah, untuk password berarti kita pakainya password teks, password field. Password lama kita ganti, klik kanan, yang variable name, teks, password lama. Tingginya disamakan dulu. Ini leading right. Nah, ini kita duplikat. Sorry. Konfirmasi password baru. Ini teks password lama. Ini teks password baru. Yang ini teks konfirmasi password. Selanjutnya kita, ini kurang panjang dikit ya, barangkali kepotong. Selanjutnya kita tambahkan button. Misalnya proses. Nah, untuk proses kita bisa cari icon lagi. Ini klik kanan, namanya button proses. Kita bisa cari di sini
kita coba cari icon proses. Oke, kita ambil ini aja contohnya. Download yang 16 bit. Salah ya. Yang ini. Ya, saya harapkan semuanya beda gambarnya ya, karena ini kan nanti untuk UAS gambarnya harus beda ya, supaya tidak dianggap nyontek atau copy paste. Jadi gambarnya supaya beda-beda ikonnya. Oke, saya taruh di sini. Proses Alsep icon 16 misal. Berarti nanti di sini kita gambarnya pakai yang ini. Ya, seperti itu. Ini udah jadi. Sebentar. Kita kan mau pakainya internal frame ya. Oh, ini salah ya. Ini salah. Pakainya bukan frame. Ya, salah ya. Jadi harusnya yang dibuat tuh internal frame. Oke, nggak apa-apa. Kita akan copy. Jadi ini saya tadi salah bikinnya ya, bikin kelasnya salah. Oke, berarti gimana ya? Nggak salah. Oke, kita ini yang ini kita rename dulu deh. Yang ini kita rename dulu. Misalkan 1 ya. Tapi nanti yang akan kita pakai yang internal frame ya. Ini salah soalnya. Jadi tiga-tiganya salah semua saya bikinnya. Jadi nanti kalian langsung aja internal frame ya. Ini saya ganti dulu namanya. Oke, ini udah semua diganti. Nah, sekarang klik kanan, pilih new. Pakainya J internal frame form ya, bukan J frame form. Pakainya J internal frame form. Pilih other, kalau misalkan di list tadi nggak ada. Pilih swing form. Pilih J internal frame form. Namanya frame mahasiswa. Nah, jadi bukan yang ini ya, ini nanti nggak dipakai. Tapi desainnya sama, jadi copy aja. Di blok semua, Ctrl C, paste. Nah, gitu. Jadi ini nanti yang mau dipakai. Bukan yang ini ya. Nah, kalau udah di copy, berarti ini dihapus. Ini dihapus. Karena tadi salah awal bikinnya. Jadi saya backup dulu jadi frame mahasiswa 1. Nah, kemudian yang ini juga salah. Jadi di yang dosen klik kanan, new J internal frame. Kasih namanya frame dosen. Oke.
Karena ini salah juga, yang ini kita copy. Itu caranya sih kalau kita mau backup ya. Jadi kita copy, paste di sini. Nah, ininya tingginya disamain. Seperti itu. Nah, nanti ini karena nggak dipakai, kita hapus, klik kanan di faktor save delete. Oke. Jadi udah ada 2 frame dosen, frame mahasiswa, udah internal frame semua. Nah, satu lagi yang ini masih pakai frame biasa. Nah, kita ganti pakai J internal frame. Frame ubah password. Oke, frame ubah password kita blok semua, copy semua komponennya, pindahin ke sini. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan, ya caranya gitu ya. Di copy dulu. Oke, berarti yang ini, yang frame ubah password 1 nggak dipakai, kita hapus. Nah, selanjutnya kita coba untuk memanggil dari sini, dari frame main form ya. Ubah password kita panggil, kemudian data mahasiswa dan data dosen kita panggil. Oke, kita ubah password dulu. Klik kanan di ubah password, event, action performat. Coba kalau klik 2 kali bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Jadi harus klik kanan di sini, event, action performat. Kita panggil frame, ubah passwordnya. Misalkan frm sama dengan new, ubah password. Desktop pen titik add frm. frm titik set visible true. Oke. Nah, untuk yang data master dosen dan mahasiswa sama. Oke, yang mahasiswa dulu. Ya, sama. Oke. Nah, ini kan belum diganti nih namanya, masih C menu item ya. Kita ganti menu item mahasiswa. Nah, yang ini menu item dosen. Oke, sekarang kita yang dosen. Untuk yang dosen kita panggil frame dosen frm sama dengan new dosen. Desktop pen titik add frm titik set visible true. Oke, saya akan kasih contoh 3 dulu ya. 3 dulu, silakan kita praktekkan. Clean and build kalau udah. Terus kita running.
Nah, yang di running adalah yang frame login ya, karena kan dari login ya, main titik frame login. Oke, yang pertama kali di running adalah frame login. Ini udah klik login. Nah, cuman ini masih apa namanya, belum ke tengah posisinya ya. Belum ke tengah, dan nanti ketika awal buka langsung maximize. Oke, kita coba dulu klik ini. Nah, ini udah bisa dibuka, cuman nggak ada close, maximize sama minimize-nya. Nah, kita gimana caranya supaya ada maximize, minimize, dan close. Terus ini nanti bisa diklik ya, klik baru dan edit dulu ya. Nah, ini udah bisa dibuka semua. Jadi J internal frame itu maksudnya nih ada frame di dalam frame ya. Jadi framenya itu nggak kemana-mana tuh. Ada di sini semua. Nanti ditambahin aja set title-nya, minimize-nya, maximize-nya, ya restore, disable. Nah, ini kan belum bisa disable. Oke, kita tambahkan dulu ya. Nah, ini saya ada contoh di sini. Oke, langsung saya copy paste aja ya, karena ini lumayan videonya lumayan panjang, udah 46 menit. Nah, nanti kalian tinggal lihat shortcutnya. Nah, di sini ada set title untuk judulnya. Ini posisi di tengah, ini untuk apa namanya, maximize. Oke, ini dulu yang kita pakai. Untuk yang di frame main form ya. Nah, ini seperti biasa, ini untuk judul aplikasi main utama. Kemudian kita kasih nama misalkan sistem informasi akademik kampus, misal Nunu Cirebon contoh ya. Nah, terus untuk ubah password, nah untuk ubah password dan mahasiswa, satunya dosen. Nah, kita coba masukkan close-nya dulu ya, close. Oke, di sini kita ada contoh. Oke, ini saya kasih keterangan dulu yang di sini, yang di mana tadi frame main form. Ini posisi di tengah. Ini maximize true. Jadi maximize true tuh langsung full screen lah ya, langsung ukurannya langsung full. Nah, ini ada contoh. Oke, ini saya copy dulu aja dari sini sampai sini. Yang data mahasiswa dulu aja ya. Yang data mahasiswa dulu. Oke, kita running. Nah, kalau diubah password nih masih seperti ini. Nah, kalau yang data mahasiswa, nah kita cek, ini udah ada title-nya, udah ada minimize, ya minimize, udah ada maximize, nah udah ada close untuk mahasiswa. Selain itu juga bisa ukurannya bisa dikecilin, dibesarin, custom. Kalau ini belum bisa. Nah, tadi ya, supaya ada close, maximize, minimize, pakai ini.
tadi di mahasiswa ya. Nah, set closable itu ini ya. Kemudian set maximize. Nah, set maximize ini yang tengah bisa digedein. Kemudian ada set resizable. Set resizable tuh ukurannya. Nah, kalau yang ini kan belum bisa tuh, nggak bisa diapa-apain. Kalau ini set resizable bisa. Terus satu lagi set iconable. Set iconifiable. Set iconifiable itu bisa dikecilin. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita terapkan ke ubah password sama dosen karena ini belum. Oke, ya di sini saya kasih contoh. Saya copy aja ya, di paste. Nah, kalian silakan bikin dari awal supaya bisa. Ya, seperti ini. Ini data dosen. Nah, yang ubah password juga sama. Yang ubah password sama. Ini ganti namanya ubah password. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba testing ya. Oke, kita running. Nah, udah ya. Udah semua. Ini cuman ini kurang gede nih, kurang panjang. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana, karena ini baru desain ya, jadi belum ada isinya. Nah, bagaimana supaya kita klik baru tampil ya. Oke. Ini juga pas klik baru tampil. Berarti di mahasiswa unit dialog dan dosen unit dialognya ya. Kita tambahkan. Oke, pertama kita akan ini kita close aja karena sudah selesai yang frame main home-nya. Oke, di frame mahasiswa kita tambahkan getter CRUD panelnya. Oke, sebelum dibuat getternya, kita ganti dulu namanya ya. Namanya CRUD panel aja ya. Nah, CRUD panel. Oke, kita lihat aja source code contohnya ya. Berhubung waktunya lumayan lama nih, tutorialnya udah hampir sejam. Saya akan singkat saja, silakan langsung dipelajari aja nanti video tutorialnya. Nah, berarti ini pertama bikin dulu getternya, alt insert getter center yang CRUD panel. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kita kembali dulu ke mahasiswa unit dialog. Ya, mahasiswa unit dialog yang ini. Nah, yang ini. Ya, mahasiswa unit dialog. Masuk ke source. Nah, ininya frame mahasiswa karena parennya adalah frame mahasiswa. Frame-nya adalah mahasiswa. Ini nggak usah kita komentarin ininya. Terus ini kita kasih nama set modal true. Oke.
Nah, ini kan ada error di sini ya, ada tanda merah error. Nah, ini public main kelasnya kita buang karena udah nggak dipakai ya. Untuk kita buang. Terus, awas jangan sampai salah ngeblok. Ini di bloknya berdasarkan ini ya. Nah, ada warna kuningnya. Ini kita hapus. Oke. Kemudian di frame di mahasiswa controller ya. Di mahasiswa controller kita tambahkan dulu implement action listener. Oke. Implement. Nah, terus kita buat dua variabel privat frame mahasiswa frame.mahs sama dengan new frame mahasiswa. Dipanggil kelas frame mahasiswanya, terus panggil mahasiswa unit dialognya, mahasiswa dialog misalkan, new mahasiswa unit dialog. Nah, kita nanti di sini, oh ini salah, ini bukan parent, ini frm mahasiswa. Terus di sini buat konstruktor lt insert pilih konstruktor. Oh sebentar ada yang kurang. Oh sorry, ini nggak usah dibikin objek ya, cukup buat variabelnya dulu. Jadi si objeknya nanti di sini di konstruktor lt insert konstruktor. Nah, pilih frame mahasiswa sama mahasiswa dialog seperti itu. Oke, jadi frame mahasiswanya yang ini, frame mahasiswa seperti ini ya. Nah, terus kita panggil mahasiswa unit dialognya di sini. Ininya bukan parent tapi this. Terus privat mahasiswa controllernya sama dengan new, ininya this, ininya mahasiswa unit dialog. Oke, seperti itu. Nah, terus di sini secret panelnya kasih add action listener. Sorry, get button baru dulu di add action listener. Ya, seperti ini. Jadi ini untuk klik tambah data maksudnya ya. Nah, nanti di sini untuk klik ubah data, ini saya copy aja, berarti ini bukan button baru yang dipanggil tapi button edit. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk yang mahasiswa unit dialog. Nah, kemudian yang untuk yang frame mahasiswa. Nah, kemudian yang mahasiswa unit dialog, nah ini juga set location dulu, relatif to-nya ini 0. Nah, kita bikin reset public void create misalkan. Oke, create-nya aja ya. Jadi di sini ada public void edit gitu ya. Atau ditambahin aja create data, edit data. Nah, nanti
buat reset. Di sini ada string title. Ada string title. Nah, kita bisa sekalian juga string name, string nama, string email. Nah, nanti di sini set title, teks nama name, titik set teksnya name, dan seterusnya. Teks nama lengkap, ininya nama lengkap, nama, teks email, ininya email. Ya, jadi ada 3 yang di input, terus nanti set visible true. Oke. Nah, ini nanti tinggal panggil reset. Reset title-nya di sini ubah data 000. Ya, sementara 00 dulu ya. Nanti kita di materi di perkuliahan selanjutnya pemrograman orientasi objek 2 ada sampel datanya. Ini tambah data. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini masih belum selesai. Di controllernya kan ini belum diisi. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, ini error. Nah, ini ternyata belum diisi ya. Ini harus diisi dulu. If titik get resource ya, get source-nya itu ngambil dari FRM mahasiswa titik get group panel titik get button baru. Maka maksudnya ini kalau button baru yang ini nih, maksudnya button baru diklik ya, jadi button baru tuh yang ini. Kalau button barunya diklik, nah mahasiswa dialog titik create data gitu kan, create data. Nah, jadi dipanggil si create data ini, dibuka create data ini. Oke, ini ada yang kurang. Ini text name request focus in Windows. Request focus in Windows. Nah, jadi itu. Nah, terus else if. Nah, else if editnya sekarang. Nah, berarti MHS titik edit ya, edit data. Oke, seperti itu ya. Jadi mahasiswa controllernya seperti ini, mahasiswa unit dialognya seperti ini, masih rancangan semua, masih desain. Yang frame mahasiswa seperti ini. Ya, kita coba jalankan dulu. Di kanan clean and build. Ini baru yang mahasiswa ya. Kalau clean and build-nya udah selesai, selanjutnya kita running. Oke, kita coba yang mahasiswa. Oke, misalkan ukurannya segini ya. Oke, udah bisa ya. Nah, tinggal nanti kalian dari sini di enter pindah sini, di enter pindah sini ya. Nah, kalau ini kan masih bisa pakai tab. Nah, ini kurang panjang. Nah, kalau edit, nah editnya yang masih error, kita cek masih error, editnya nggak bisa. Bukan error sih, nggak bisa diklik ya. Ini salah kayaknya. Oh iya, salah. Di mahasiswa controllernya salah ya. Jadi di mahasiswa controllernya jangan get button baru lagi, tapi get button
Ctrl spasi edit. Ya, seperti itu. Kita coba running. Baru. Nah, ini nggak bisa diklik ke parennya sebelum ini diisi ya. 0401 20 1111 misalkan. Nama Tono misalkan. @gmail.com misal. Nah, ini tinggal disimpan nanti ya. Oke, seperti itu untuk desainnya. Nah, sekarang kita implementasikan ke dosen ya. Karena di sini yang dosennya belum, baru mahasiswa. Coba ini dikecilin. Kayak yang dosen. Nah, ini dosennya belum. Oke, kita buat yang dosen. Yang dosen hampir sama ya. Yang dosen hampir sama, dibuat dulu apa namanya? Oke, kita buka dulu yang dosen. Dibuat dulu getter untuk root panelnya. Ini root panelnya yang variable name namanya root panel aja, nggak usah ada satunya. LT insert, pilih getter. Nah, terus kalau sudah di dosen unit dialog, nah seperti tadi tahapan-tahapannya, ininya ganti, ini dihapus. Jadi parennya punya frame dosen. Nah, ininya dihapus. Ini dihapus atau dikomentari. Set modal true. Sama ya. Yang warna merah errornya ini hapus dari sini sampai sini. Terus ini set location relative tuh koparen, ini keparen aja tengahnya. Yang tadi juga sama nih, yang mahasiswa unit dialog. Jadi posisi di tengahnya ke paren, ke punyanya si frame mahasiswa yang ini. Kalau yang tadi ke punyanya frame dosen ya. Oke, ini udah. Nah, kemudian di copy aja lah ya yang tadi, yang punya mahasiswa unit dialog karena sama isinya. Nah, ini saya copy. Oke, ini saya copy. Nah, yang beda cuma ini hidden. Seperti itu. Nah, terus apa lagi? Ya, udah selesai. Nah, sekarang tinggal dosen ini udah selesai. Nah, tinggal yang dosen controllernya. Dosen controller. Nah, ini pakai implement action listener. Oke, terus kita buat variabel privat frame dosen. Nah, terus kita buat konstruktor. Nah, terus ini kita buat if titik get source sama dengan apa namanya frm dosen titik get root panel titik get button baru ya. Maka nah, dosen
dialog titik create data. Oke. Else if ininya jadi edit. Edit data. Oke. Sudah selesai. Kita coba clean and build. Kita running. Oke. Sekarang kita coba yang dosen. Nah, ini nggak bisa diklik, berarti ada yang ketinggalan, ada yang error. Atau ada yang kelewat codingannya. Kita cek. Ya. Oh iya, di sini kita belum panggil controllernya ya. Jadi kita panggil controllernya dulu. Sebelum dipanggil controllernya, yang mahasiswa unit dialog, frame mahasiswa dulu ya. Sorry, mahasiswa unit dialog. Apa mahasiswa? Dosen unit dialog. Dosen DLG aja lah. Oke. Ini dis, ini DLG. Nah, ini error bukan parent ya, tapi dis. Jadi si dosen unit dialognya itu sebagai child ke frame dosen. Nah, terus ini buat action listener untuk button baru. Berarti root panel titik get button baru titik add action listener controller. Ini sama. Buat action listener untuk button edit. Oke, kita coba. Tadi ketinggalan ininya ya. Coba langsung running aja. Data dosen. Oke, sudah bisa. Ini juga. Ya, jadi sudah bisa. Nah, sekarang kita akan buat shortcut ya. Ada shortcut ALT, ada shortcut control. Nanti ada control O untuk logout, control X untuk exit. Yaitu dulu nanti control M untuk buka data mahasiswa, control D untuk buka data dosen. Oke. Caranya, nah di frame main form ya. Nah, ini kita bisa langsung tambahin set mnemonik ini F berarti. F berarti RTF gitu kan. Ini A, ini M. Nah, kemudian yang ini tadi M udah ya. Nah, nanti ini pakai kontrol aja ya. Yang ininya udah A, ini pakai ALT. Nah, oke, langsung aja. Sini ada contoh. Nah, di sini saya bikin namanya init shortcut. Ya.
shortcut berarti kita buat dulu shortcutnya privat void init shortcut. Nah, nanti yang dipakai saya copy aja, yang dipakai kontrolnya aja ya. Nah, misalkan logout ini nggak usah mnemonic-nya. Berarti yang logout itu kan ini menu item logout kan. Nah, logout set ini bisa kita import atau ini kontrol spasi. Nah, sorry ini tadi salah, bukan pakai swing makanya AWT. Kontrol spasi. Bentar, pakai AWT apa swing ya? Oh betul sih pakai swing. Pakai swing bener ya. Oke. Jadi ada AWT event action event, AWT event kayak event, ada japak swing keystroke ini ya. Nah, ini untuk shortcut logout. Nah, kemudian untuk shortcut yang lain Ctrl X misalkan untuk keluar. Ini ya nggak usah. Jadi pas diklik Ctrl X nanti keluar aplikasi. Nah, tadi yang dosen dan mahasiswa kan udah dibuat. Kalau yang logout sama exit kan belum ya. Nanti kita coba yang dosen sama mahasiswa dulu. Nah, untuk dosen pakainya keystroke .get keystroke fkd. Jadi Ctrl D buka aplikasi dosen. Kalau mahasiswa Ctrl M buka aplikasi mahasiswa. Oke, kita running. Nah, coba ALT ALTF. Nah, M, ALTM, ALTA, ALTF, ALTM. Oke. Coba kontrol O ya. Nah, kontrol A kan belum karena belum dibuat. Jadi pas ngeklik ini ya tetap aja nggak keluar. Paling nanti buat password ya. Buat password kita belum tambahkan. Coba kontrol M. Nah, kontrol M bisa. Coba kontrol D. Nah, kontrol D bisa. Jadi pakai shortcut keyboard kontrol CTRL plus M, CTRL plus M nanti buka aplikasi data mahasiswa, CTRL plus D nanti buka aplikasi shortcut untuk data dosen. Oke, seperti itu. Nah, tinggal gimana supaya yang password ya CTRL misalkan P, CTRL P nanti password. Nah, yang ini kan belum logout sama exit. Nah, oke, kita tambahkan. Nah, nanti coba kalian tambahkan ya, ini untuk logout sama exit. Nah, berarti untuk logout, klik kanan di logout, event, action. Nah, ininya set visible false. Ya. Nah, nanti si login dialognya tampil. Coba di sini contohnya gimana? Yang logout. Ya, si loginnya dipanggil new frame login titik set visible true. Oke ya, jadi si form loginnya dipanggil, ininya hilang. Nah, terus yang exit klik kanan
exit tuh keluar, sistem titik exit 0 ya, seperti itu. Oke, kita coba praktekkan dulu. Nah, tinggal tugas kalian yang passwordnya ya, Ctrl P nanti keluar password, pas Ctrl P keluar ini. Nah, ini saya belum kan, Ctrl P itu belum, Ctrl M udah, Ctrl D udah. Nah, sekarang Ctrl O logout, logout. Nah, kalau pas lagi buka ini terus Ctrl X, nah Ctrl X kan keluar, Ctrl CTRL plus X. Belum ya, coba Ctrl X. Nah, udah, Ctrl L Ctrl X juga udah, untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, jadi bisa kelihatan juga kalau misalkan kita mau pakai shortcut. Nah, di sini ada tuh logout Ctrl O, exit Ctrl X, data mahasiswa Ctrl N, data dosen Ctrl O. Oke, tugas kalian coba yang ubah proses supaya ada Ctrl P. Nah, terus kalian nanti yang tahun akademik mata kuliah juga cukup buka ininya aja ya. Buka ininya aja dulu, cukup buka ininya untuk kuasnya ya. Oke. Nah, terus sekarang gimana caranya supaya temanya ganti ya? Ini kan temanya masih tema Japa. Temnya. Oke, kita coba ubah look and feel-nya ya. Nah, look and feel-nya itu ada di ya, lihat contohnya udah cukup. Lihat contohnya udah cukup. Nah, ada di frame login. Karena yang pertama kali dijalankan adalah frame login. Nah, kita buat look and feel-nya di sini. Ya, jadi di frame login di public static void main ini kita tambahkan UI manager-nya kan. UI manager titik apa ya? Set look and feel. New. Oke, kita coba satu-satu. Coba kita pakai yang Nimbus. Kita pakai yang Nimbus. Nah, ini surround statement with try cat. Terus kita jalankan. Nah, tampilannya kayak gini kan, beda. Tampilannya beda kan. Nah, ya seperti itu. Ya, beda ya. Oke. Nah, bebas ya, nanti boleh pakai ini temanya, atau yang satunya kalau bawaan di Japanya ada 3 macam sih. Kalau mau coba lagi yang Windows Classic, coba Windows Classic kayak gimana, Windows 98 apa Windows XP gitu ya. Nah, ini Windows Classic, beda ya sama yang pertama. Windows Classic. Nah, misalkan Windows yang sekarang, nah pakainya ini Windows sekarang. Oke, nanti terserah kalian pakainya apa, bebas ya. Ini pakai Windows yang sekarang. Oke, seperti itu. Oke, kalau saya akan ya, ini contoh pakai yang Windows, saya akan pakai Nimbus saja ya. Nimbus. Oke, saya akan pakai yang Nimbus. Nah, ininya harus kelihatan semua tulisannya simpan ya. Harus kelihatan semua tulisannya simpan. Oh, ini kan enggak nih, masih kepotong kurang panjang. Oke, seperti itu.
Oke, jadi nanti hasil akhirnya atau output UAS yang diharapkan ya, yang dihasilkan minimal ya, minimal kurang lebih seperti ini. Oke. Saya coba running. Nah, ketika di running tampil login. Nah, ini temanya saya pakai Nimbus, bebas saja ya. Klik login. Nah, nanti ada Ctrl P untuk password, terus Ctrl T. Ctrl T tahun akademik, cuma untuk tahun akademik ini belum bisa diklik, ininya nggak apa-apa. Terus Ctrl K. Ctrl K tuh buka data mata kuliah. Hanya saja untuk data mata kuliah ini belum bisa diklik, tapi belum ada eksekusi, belum ada proses. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau buka tahun akademik Ctrl T, kalau buka mata kuliah Ctrl K. Yang mahasiswa dosen sama, mahasiswa Ctrl M, dosen Ctrl D ya. Jadi ini udah berfungsi semua. Nah, kalau yang data dosen sama data mahasiswa untuk baru dan edit bisa diklik. Ya, itu untuk desainnya. Ya, silakan dikerjakan untuk UAS ya, untuk UAS. Jadi ini akhir dari perkuliahan mata kuliah pemrograman orientasi objek 1. Nah, ini di clean and build ya. Source code ini di zip, source code ini di zip ya. Source code ini di zip, dikirim ke e-learning. Nah, terus yang perlu di zip lagi adalah program jadinya. Oke, saya akan bikin dulu program jadinya. Program jadi yang ininya ya. Jadi tetap laporan dikumpulkan, laporan praktikum untuk UAS dikumpulkan. Kemudian source code daripada UAS-nya, source code UAS ini di zip ya. Di zip, di-upload ke e-learning ya. Ini UAS Siswa Kampus, contoh desainnya. Oke. Di zip. Nah, jadi ini nanti di-upload. Nah, terus tadi saya kan udah di clean and build ya. Udah di clean and build yang ini. Nah, berarti saya copy ininya untuk hasil compile-nya di sini ya. Ini saya copy. Nah, terus saya bikinlah folder di sini. Aplikasi Siswa Kampus misalnya. Nah, terus kita cari icon dulu ya, cari icon atau gambar. Misalkan gambar Universitas College. Kita cari gambar college ikonnya ya. Ikonnya. Nah, misalkan saya mau pakai ini. Ini aja langsung diklik. Ikonnya. Nah, kita pilih yang ikonnya ya. Ikonnya kita download. Nah, ini udah. Nah, seperti ini dibuka ikonnya. Kasih nama university aja lah. Ini file icon ya. Ctrl X, saya copy ke sini. Ya. Nah, terus kita buka aplikasi Long4j ya. Long4j dibuka. Ada di mana ya, master kayak ini. Nah, silakan aplikasi Long4j dibuka. Nah, kalau sudah, klik jarnya. Kita cari ada di mana gitu kan. Aplikasi Siswa Kampus, oke. Nah, terus kita output filenya misalkan
output filenya sisfocampus.exe, ikonnya university, terus nih JRE-nya minimal JRE-nya 1.6.0. Udah sih gitu aja cukup. Kita compile, kita save di yang folder tadi aja. Di F, saya nyimpen di F di sini, terus aplikasi Sisfo Campus, misalkan Sisfo Campus ya. Tunggu sampai selesai. Ini sedang berjalan. Nah, ini udah selesai. Sisfo Campus.exe-nya. Nah, udah jadi tuh. Sisfo Campus.exe. Nah, ini bisa kita kirim ke send to desktop gitu. Ya kan, send to desktop. Nah, udah ada kan? Sisfo Campus. Jadi, aplikasi yang kalian buat tuh dibuat shortcut di desktop. Klik 2 kali. Apakah jalan? Apa enggak? Ya, jalan ya. Klik login. Nah, itu ya. Nah, jadi ini yang diharapkan kalian bisa sampai sini ya. Ya, sebetulnya belum maksimal ya, karena memang saya sendiri belum maksimal untuk ngajar dari mulai pertemuan 1 sampai 16 ya, sampai UAS ini. Jadi mohon maaf apabila saya belum maksimal untuk memberikan perkuliahannya ya. Tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa yang tadi ini di zip juga ya, jadi nanti yang dikirimkan ke UAS di zip. Nah, jadi ada aplikasi Sisfo Campus yang ini sama UAS ini yang diupload ke e-learning UASnya. Sama satu lagi laporan. Jadi ada tiga file yang diupload. Baik, itu yang bisa saya sampaikan materinya. Ini yang untuk UAS ya, silakan dikerjakan dan saya kasih waktu untuk pengerjaan UAS 1 hari ya. Nanti jam 11 sudah ada di e-learning. Jam 11 tanggal 13 bulan 8 2021 nanti sampai dengan jam 4 sore besok ya, tanggal 14 Agustus. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian perkuliahan ada yang kurang berkenan, kemudian kurang maksimal ya. Nah, saya sendiri pernah isoman sampai dengan 14 hari tambah 3 hari 17. Jadi isomannya karena saya merawat bapak saya yang sedang sakit ya, positif ya. Akhirnya saya juga harus merawatnya dan memang banyak kendala sih ya, banyak di perkuliahan online ini, tapi ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada umur lagi dan bisa kita ketemu, kita bisa sama-sama untuk belajar ya. Nanti ada pemrograman berorientasi objek 2 jika masih saya dosennya, nanti kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semoga wabah penyakit corona ini segera hilang ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.